endo lipum peari wadaku tumangi manawa-nawa maworaya mga endo lembaku miawa Putaa Nirayang pabibad Inepapagkasangkompo Jalawa mo Maulawa mo sumomba Bedaku kalingani Lipum peari Mampu pea Pewalilinku Lipum peari Mampu pea Pewalilinku Sangkani tempo bewalili mawandaya omerata Ini papa kasangkompo Jalawamo Maulawa mo sumomba Bedaku kalingani Lipum peari Mampu pea Pewaliliku Lipum peari Mampu pea Pewaliliku Papa kasangkompo Jalawamo Maulawa mo sumomba Bedaku kalingani Lipum peari Mampu pea
Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang terus kita rasakan sampai saat ini. Walaupun di tengah masa pandemi COVID-19, kita terus semangat menjalani kehidupan kita. Karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Pelayan firman hari ini, hambanya Pendeta Jethro Sonrense MTH, Ketua Majelis Sinode GKST. Ajakan beribadah. Hari ini kita merayakan pengucapan syukur jemaat. Kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah, Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati hidup dan kerja kita semua. Sesungguhnya Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah yang menolong kita, dan Tuhanlah yang memberkati kerja kita di sawah, di kebun, di kantor, di mana-mana kita mengusahakan hidup yang dianugerahkan kepada kita. Karena itu, layaklah kami memuji-muji Engkau, ya Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian, yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kamonconya ipue ala radonge, sira mampedonge ka pekakai anu taparata. Rida pantepuu panyomba tasei, kusale dompu mekakore. Kita damaunde ipue, mampoliu surampongayu, lamoro satu aopo, towe pue Yesu. Kucho kowe pue di kita, katuta marama meawa, anibanya sira pidata koto bare eroso pai bangkotota ese kocho kowe pue di kita gake keni da soko paleta daun bingung kita dari sira uwe kita datu mosori sorimo katoria bere ukanya deole ewamo boili tahbisan dan salam.
Ibadah pengucapan syukur ini dengan segala rahmat dan kebaikan Tuhan ditahbiskan dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Yesus Kristus, Juru Selamat dunia dan Kepala Gereja bagi jemaat sekalian. Mari kita memuji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaati, silahkan duduk. Dalam ibadah pengucapan syukur atas segala berkat Tuhan, kita dituntun oleh firman Tuhan dalam Ulangan pasal 16 ayat 15 sebagai nats pembimbing bagi kita semua. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Demikian nats pembimbing, mari sambut dengan pujian, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah musuh dipendam, supaya tumbuh dan segar di tanah surya memegar. Berbuahlah tuai yang pun besar. Dengarkanlah amanat pengucapan syukur. Saudara-saudara, kita yakin bahwa semua perolehan kita asalnya daripada Tuhan. Seperti firman-Nya dalam Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian amanat pengucapan syukur. Mari kita puji Tuhan. Jangan khawatir, janganlah takut.
takut di tangan Tuhan, tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Hukum Allah, jemaat dijemput berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagaimana firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian hukum Allah, mari sambut dengan pujian. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat disilahkan duduk. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan masih memperkenankan kami untuk hidup sampai pada saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, Tuhan telah melindungi kami dari bencana yang sangat besar ini. Kami bersyukur di bulan yang baru dan di minggu ini bersama-sama sekaligus kami mau merayakan hari pengucapan syukur tahunan jemaat. Baik bagi jemaat-Mu di sini, Jemaat Bethesda Kasihguncu, bahkan seluruh jemaat-jemaat di wilayah Klasis Poso Pesisir. Tuhan, COVID-19 tidak akan menghalangi kami untuk bersyukur. Bahaya, pedang, malapetaka, kelaparan tidak akan memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Sebab itu kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami, baik ibadah yang boleh Tuhan perkenankan di rumah-Mu yang kudus, bahkan bagi jemaat-jemaat yang sedang duduk di dalam rumah masing-masing. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terimalah syukur dan sukacita kami.
dan berbicaralah kepada kami melalui pembacaan firman Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, Matius pasal 14, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Injil Matius pasal 14, ayat 13 sampai dengan ayat 21, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya." Mari kita dengarkan satu persembahan pujian solo dari Bapak Alfred Tarusu. Disilahkan. Yosa kojo ndapang kita lengko powiatari dunia talelendaya ratari powiata ne tako tomanto lengko powiatari dunia talelendaya ratari powiata ara
Lino meawa Sangkani dapaya Takoto manto lengko poliata di dunia dalelendaya ratari poliata maparisan kasang kompo ane lawan ane lapan unggari nuntuan anu meawak bayi magali daluluhmo uene bali arama parisan gasang kompo ane lawan ane lapan unggari nuntuan anu meawak bayi magali dalulumo uene bali lino maramba podo mampa kali nguraya lino meawa sangkani dapaya lino meawa sangkani dapaya Terima kasih Bapak Fritz. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya menyapa khusus yang ada di rumah. Shalom. Ya. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa pada hari ini dalam suasana syukur dan sukacita. Merayakan betapa baiknya Tuhan. Kalau hari ini kita beribadah di gereja maupun di rumah ada yang memakai masker, yakinlah satu waktu kita akan melepaskan masker ini. Tetapi dokumentasi peristiwa
yang terjadi hari ini akan menjadi dokumentasi sejarah anak cucu pada puluhan bahkan ratusan tahun yang akan datang. Mereka akan bertanya, mengapa memakai masker? Maka akan diceritakan bahwa dulu ada satu wabah. Dulu ada jua lele. Itu Albert Christian Kruit mencatat, dulu ada peristiwa penyakit sampar. Tetapi Tuhan sudah mengasihi kita. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan diperkenankan untuk beribadah di hari Minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020. Dalam ibadah minggu ini juga kita bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah pengucapan syukur atas seluruh perolehan hasil usaha kerja yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Di tengah suasana serangan virus COVID-19 tidak menjadi alasan untuk tidak bersyukur. Di tengah usaha dan upaya kita melawan virus ini, dengan menjaga kesehatan kita, kebersihan, dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, kita juga bangkit untuk selalu datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah sumber segala kehidupan, kesehatan, dan keselamatan. Dalam Alkitab kita, saudara-saudara, begitu banyak peristiwa yang dicatat tentang malapetaka dan bencana. Termasuk bencana wabah atau penyakit sampar. Tetapi saat keputusan umat untuk datang kepada Tuhan memohon ampun dan penyesalan akan dosa-dosa yang telah dilakukan, maka Tuhan berkenan menghentikan mara bahaya dan bencana tersebut. Kisah di Mesir dengan tulah yang berganti-ganti. Penyesalan Firaun dan memohon pengampunan doa Musa, maka tulah itu berhenti. Kisah air bah, oleh karena pemberontakan umat di bumi ini, maka Tuhan membuat pemulihan dunia yang baru. Kisah Sodom dan Gomora, Lot keluarganya diselamatkan. Kisah pemberontakan umat Israel di tengah perjalanan dengan penghukuman ular tedung, itu kita baca. Setiap orang yang dipagut maka pasti mati karena kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Kisah penyakit wabah sampar akibat kesalahan Daud. Ketika Daud telah berjaya, sukses, dia sudah menjadi raja, maka dia perintahkan panglimanya untuk menghitung jumlah tentara. Dan itu bagi Tuhan adalah kesombongan dari Daud. Bukankah dia tanpa tentara Tuhan menyelamatkan dia? Bukankah Daud tanpa pasukan yang lengkap berapa kali dia diluputkan dari pembunuhan Saul? Tapi ketika dia sudah berjaya, dia perintahkan untuk menghitung jumlah kekuatan Israel. Dan saat itu melalui Nabi Gad, firman Tuhan datang kepada Daud, pilihlah 3 perkara yang engkau akan alami. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh, dan 3 hari penyakit sampar. Saudara, karena kesalahan kecil menurut kita hanya menghitung jumlah kekuatan. Tapi Tuhan menghukum Daud, pilih 3 di antaranya.
tidak ada pilihan yang mudah. Tapi Daud berkata, sekali lagi kita lihat iman Daud, dia katakan, aku tidak memilih 3 dari 3 pilihan itu. Tapi biarkanlah Tuhan yang menentukan. Biarkanlah Tuhan yang menentukan apa yang baik karena kesalahan ini. Karena kita tahu Tuhan penuh belas kasihan. Saudara tahu apa yang Tuhan tentukan? Bukan 3 tahun kelaparan. Bukan 3 bulan dikejar-kejar musuh. Tetapi Tuhan menimpakan penyakit sampar 3 hari, saudara-saudara. Alkitab mencatat dalam 3 hari 70.000 orang Israel mati. 3 hari. Tetapi Daud menyesal. Daud berlutut di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Ketika malaikat Tuhan terancung untuk menghancurkan Yerusalem, maka teringatlah Tuhan kepada Daud. Yerusalem diluputkan dan Tuhan melihat penyesalan Daud, maka penyakit sampar itu berakhir. Saudara-saudara, banyak peristiwa yang lain kalau kita baca. Tetapi dari setiap peristiwa itu kita melihat rangkaian rencana Allah atas manusia, yaitu ada 3 hal: dosa, penghukuman, anugerah. Setiap ada kesalahan, setiap ada dosa, maka pasti ada penghukuman. Tetapi penghukuman itu, saudara-saudara, disertai dengan anugerah dan pengampunan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Oleh karena dosa-dosa manusia, maka kita harus mengalami kematian. Tetapi Kristus datang mengalahkan kematian itu, mengubahkan menjadi anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, bila bumi ini sekarang dilanda pandemi wabah COVID-19, Tuhan sedang mengingatkan kita untuk segera bertobat. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita yang tidak benar. Bumi ini sedang dibentuk Allah kembali menjadi bumi yang baru. Bumi yang baru adalah bumi yang takut akan Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Selalu kita lihat pekerjaan Tuhan menghancurkan tetapi membentuk kembali, memulihkan kembali. Israel 40 tahun harus dibawa di padang gurun berputar-putar untuk dibentuk menjadi umat yang baru. Umat kesayangan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bumi yang sudah berada pada kehancuran oleh karena mengandalkan akal, pengetahuan dan logika manusia. Bumi yang merasa bahwa tanpa Tuhan bisa hidup. Dunia yang orang katakan apalagi yang tidak bisa dilakukan. Bahkan manusia bisa diciptakan dengan sistem cloning. Kalau mau ciptakan manusia punya wajah 10 sama persis, itu bisa dilakukan dengan teknologi kesehatan cloning. Itu sudah lama, bukan hal yang baru. Tetapi COVID datang, saudara-saudara, melumpuhkan manusia. Membuat bumi tidak berdaya, bangsa-bangsa, negara adidaya jatuh berguguran tanpa daya menghadapi serangan virus ini. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita, firman-Nya mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah minggu dan ibadah pengucapan syukur saat ini merupakan sebuah peristiwa mujizat yang dicatat oleh keempat Injil. Sudah perhatikan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya memberi makan 5.000 orang itu hal yang biasa, saudara-saudara. Betul? Biasa, kasih makan 5.000 orang, pesta pernikahan, undang 10.000 orang, datang 20.000 orang. Itu biasa. Pengucapan syukur ini, padungku ini akan makan orang banyak. Saya yakin seputaran wilayah Poso Pesisir ini pasti lebih dari 5.000 orang yang akan makan. Memberi makan 5.000 orang itu biasa. Tapi apa yang luar biasa saudara-saudara dalam kisah ini, mari kita perhatikan. Kisah ini ditulis oleh keempat Injil sebagai peristiwa yang sangat penting di mana sepanjang sejarah dan sepanjang masa untuk diberitakan kepada kita. Apanya saudara-saudara? Yang pertama, memberi makan 5.000 orang di tengah-tengah krisis yang terjadi. Pertama, krisis waktu, krisis tempat, dan krisis kesempatan. Bacaan kita mencatat waktu itu hampir gelap. Tempatnya di tempat yang sunyi, jauh dari desa-desa. Kesempatan untuk membeli makanan itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau suruh semua orang seperti murid-murid katakan, Tuhan, kita suruh saja mereka pulang dan mereka beli makanan masing-masing, itu juga tidak mungkin. Sebab bagaimana mungkin 5.000 orang semua berbelanja beli makanan? Saya pastikan saudara-saudara tidak ada warung atau penjual makanan yang siap. Krisis waktu, sudah malam, krisis tempat di tempat yang sunyi, dan krisis kesempatan dengan jumlah yang besar untuk pergi beli makanan. Pasti ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Itu yang pertama. Bukan perkara gampang beri makan 5.000 orang dengan krisis yang pertama ini. Krisis yang kedua, saudara-saudara, krisis keuangan. Dalam catatan Yohanes pasal 6 ayat 7, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu pergi beli mereka makan. Lalu murid-muridnya Filipus bilang, Tuhan, kalau kita beli makanan dengan 200 dinar, itu pasti tidak cukup. Dan kalaupun mereka dapat, itu dapat sepotong kecil saja. Uang tidak cukup. Kalau murid-muridnya pergi beli makanan dengan uang 200 dinar, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, itu sama dengan usaha menjaring angin, kata pengkhotbah. Doi, ree tapi sakodi, begana. Yang ketiga saudara-saudara, krisis makanan. Tidak ada uang, sudah di tempat yang sunyi, jauh dari desa, lalu kumpul makanan, cuma yang ada 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira pura-pura tahu setu, dapat oleh setu 5 roti dan 2 ikan, re anu mogele. Untuk apa itu 5 roti dan 2 ikan? Siapa yang mau makan? Apa mungkin bisa kita makan? Apa mungkin kita kenyang? 5 roti dan 2 ikan. Cuma itu yang ada, saudara-saudara. Kalau krisis makanan melanda kita, panen gagal, padi tidak berhasil, paling kita katakan darepa kasubi. Masih ada ubi kan? Masih ada sagu, wah bisa makan dui. Ya. Masih ada buah-buahan. Tapi ini saudara-saudara, 5 roti, 2 ikan. Krisis makanan betul-betul. Dan mereka harus makan malam itu. Krisis kesehatan. Dari pagi mereka sudah ikut laki-laki, perempuan, anak-anak
berada di padang yang terbuka, saudara-saudara, bukan di dalam ruangan, di padang yang terbuka, kena matahari. Kalau matahari di Israel, saudara-saudara, derajatnya sampai 50 derajat, sampai 30 derajat. Kalau kita di sini masih dingin. Dikena angin satu hari, bepa mangkoni, kira-kira tidak ada makanan, anak-anak kecil, waduh bagaimana, susah. Saudara-saudara, peristiwa 5.000 orang diberi makan di tengah krisis seperti ini. Di sini kekuatan cerita ini. Tapi perhatikan cara Tuhan Yesus menghadapi krisis ini, saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus dalam ayat 18 berkata, bawalah semuanya itu kepadaku. Bawalah. Mai itu 5 roti 2 ikan. Bawalah kepadaku. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus memerintahkan, duduklah berkelompok-kelompok di atas rumput yang hijau. Putundah, kelompok-kelompok. Kenapa disuruh duduk ya? Nanti kita lihat. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan, kemudian memecah-mecahkannya. Mari kita lihat yang pertama. Saudara-saudara, bawalah kemari kepadaku. 5 roti dan 2 ikan mewakili seluruh harapan orang banyak. Sekali lagi, 5 roti dan 2 ikan mewakili seluruh harapan orang banyak. 5 roti dan 2 ikan adalah sebuah persembahan dari semua orang yang ada pada saat itu. Mewakili semua yang ada, cuma ini 5 roti dan 2 ikan. Yohanes mencatat bahwa itu dari seorang anak kecil lagi. Hanya Yohanes yang mengatakan itu dari seorang anak kecil. Matius, Markus, Lukas tidak jelaskan. Tetapi saudara-saudara, itu yang mereka bawa kepada Tuhan. Para murid pun, bahkan 12 orang murid ataupun perempuan-perempuan yang biasa melayani Yesus, kali itu peristiwa itu tidak bawa apa-apa. Bayangkan, sedangkan Petrus, Yohanes tidak punya roti juga kan? Sama. Padahal ada perempuan-perempuan yang selalu melayani Yesus yang dikatakan Yohana istri Kusa, ada Maria Magdalena, itu mereka bagian pertahanan belakang. Kalau di mana Tuhan Yesus pergi, pasti beres, perempuan selalu memasak. Tapi kali itu tidak ada makanan. Semua mata tertuju pada 5 roti dan 2 ikan. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, dan semua orang mengharap menanti apa yang akan terjadi. Semua mata tertuju kepada 5 roti dan 2 ikan. Sekarang saya baru mengerti kenapa harus duduk. Supaya semua terarah, tidak ada yang menghalangi kalau berdiri. Kalau orang duduk semua melihat kepada Tuhan Yesus, bisa melihat jelas ada 5 roti dan 2 ikan. Itu yang menjadi harapan kita mau makan malam hari ini. Saudara-saudara, mujizat Tuhan terjadi. Semua mata memandang ke tangan Yesus. Fenomena ini, kejadian ini kini terulang kembali. Mata kita sedang menatap Tuhan. Mata kita sedang memandang tangan Tuhan. Mata kita, seluruh umat manusia di bumi ini memandang kepada Tuhan. Tuhan, kapan vaksin corona ini akan datang? Sudah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, kami menanti-nantikan Tuhan vaksin, obat, supaya kami tidak gelisah, cemas, dan khawatir. Menurut berita terakhir, sudah sementara diuji coba. Dan jika Tuhan berkenan pada bulan Januari 2021, maka
sudah akan disuntikan kepada seluruh masyarakat. Tapi itu pun saudara-saudara sementara diuji coba. Kalau berhasil puji Tuhan. Kalau tidak berhasil bagaimana? Dan ini bulan Agustus. Masih ada September, November, Desember, Januari. Masih 4 bulan. Kita seperti sedang menghitung hari. Semoga kita tiba di hari penemuan vaksin dan kita semua menerima anugerah Tuhan itu. Di hari pengucapan syukur ini Tuhan memanggil kita untuk membawa persembahan-persembahan yang ada. Persembahan-persembahan kita di dalam pesta pengucapan syukur ini saudara-saudara. Bukan hanya karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya karena kita sudah berhasil, panen kita berhasil, usaha kerja kita berhasil, terima gaji tetap lancar. Bukan hanya karena itu saudara-saudara kita bersyukur. Tetapi pengucapan syukur hari ini adalah mewakili harapan kita untuk perjalanan tahun yang akan datang. Tuhan, kami bersyukur dan kami mohon belas kasih-Mu untuk hidup kami di tahun yang akan berjalan ini. Kiranya anugerah-Mu tetap terbuka, tanah-tanah kami tetap subur, hujan dan panas berganti, pekerjaan-pekerjaan kami terus berhasil. Pengucapan syukur ini adalah doa bagi kita untuk hidup selanjutnya. Sebab kalau pengucapan syukur karena sudah berhasil, itu berarti kita bayar Tuhan karena sudah kasih kita, bukan? Tapi kalau kita bawa pengucapan syukur untuk menaruh harap kita pada masa depan, sesungguhnya itulah iman. Percaya Tuhan akan menolong kita. Saudara, situasi yang kita akan hadapi ke depan ini tidak mudah. Kalau baca berita, beberapa negara telah mengalami resesi. Korea telah resesi ekonomi. Singapura telah mengalami resesi. Indonesia berada di ujung tanduk, tetapi pemerintah kita doakan mereka berjuang supaya kita jangan jatuh ke dalam jurang resesi. Nincani resesi Bapak Ibu. Jangan lupa dulu ada cerita di Palu waktu tahun 98 ada Krismon. Ada orang pergi di pasar beli tomat. Saku ya tomat ina 5.000 ana. Aduh, mahal ina. Krismon ana. Apa itu Krismon ina? Musim panas ana. Ini resesi, bukan krismon. Resesi ekonomi menurun drastis. Pabrik-pabrik tidak bisa beroperasi. Pabrik tutup, tenaga kerja diberhentikan, pengangguran di mana-mana, harga semakin tinggi, kebutuhan makin mendesak, pendapatan semakin kurang. Akibatnya makanan akan semakin sulit. Kalau itu kita hadapi saudara-saudara, ini bukan perkara yang gampang. Sebab itu pengucapan syukur membuat kita mempertaruhkan hidup kita di masa yang akan datang di dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu ingat resesi yang dialami oleh perempuan janda di Sarfat. Elia datang dalam keadaan lapar dan musim kelaparan yang terjadi. Lalu kemudian Elia bilang, "Re pangkoni, aduh beree nabi. Podosei segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli. Apabila aku mengolahnya, aku makan dan sesudah itu saya dan anak saya mati karena sudah tidak ada makanan." Lalu Elia bilang, "Bikin dulu untuk saya." Kira-kira kalau iman perempuan janda di Sarfat itu tidak kuat, dia bilang sedangkan kita saja tidak cukup, Bapak datang minta lagi, biar Bapak juga nabi, mau bikin bagaimana ini? Tapi dia beriman, perkataan nabi itu dia ikuti.
Dia bikin roti dan dia berikan kepada Elia. Dan sesudah dia berikan pada Elia, mujizat Tuhan terjadi. Setiap kali ambil tepung selalu ada. Setiap kali ditumpah minyak selalu masih tetap ada. Sampai Alkitab mencatat, sampai musim kemarau itu berlalu. Itu kekuatan pengucapan syukur. Kita bawa berkat Tuhan, kita berbagi di tengah krisis kita bawa persembahan di tengah kekurangan kita mempersembahkannya untuk Tuhan, bahkan khusus jemaat Bethesda Kasih Guncu sementara membangun rumah ibadah ini. Membagi berkat di tengah kesulitan harus kita pikirkan supaya diselesaikan. Kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan berkat bagi kita. Amin. Cica-cica dan serangga-serangga ini satu waktu mereka berdiskusi. Dia bilang, so sunyi ini gereja. So di mana ini manusia? Don so dia masuk gereja. Cica bilang, itu ada corona. Dilarang dulu masuk gereja karena corona itu bahaya. Saya sangat bersyukur hari ini. Pertama kalinya saya masuk gereja setelah semua kita tidak masuk gereja oleh karena virus ini. Dari sejak bulan awal Maret, baru hari ini saya berdiri di mimbar ini. Di dalam gereja. Merinding saya Bapak Ibu. Banyak orang ingin datang ke gereja, tapi karena virus ini membuat kita menahan diri. Rindu kita datang di rumah hanya yang kudus. Sementara beberapa tahun yang lampau kita mengabaikan gereja. Lonceng gereja berbunyi, kita justru pergi ke tempat yang lain. Tapi ketika virus ini datang, kita berdoa, Tuhan kapan kami pulang ke rumahmu yang kudus. Karena di rumahmu kami bersama-sama dalam persekutuan dan mendengarkan firman-Mu. Tapi kalau Tuhan mengajar kita harus ada di rumah saudara-saudara. Itu juga bagian yang sedang kita baca. Tuhan memerintahkan kita untuk duduk berkelompok-kelompok di rumah kita masing-masing. Supaya apa saudara-saudara? Supaya tidak ada yang tercecer. Supaya semua terlayani. Kalau duduk berkelompok-kelompok pembagian makanan, maka semua bisa makan. Kalau sekarang Tuhan memerintahkan kita untuk duduk di rumah masing-masing. Ini artinya bahwa Tuhan menginginkan kita semua diselamatkan. Jangan ada yang terhilang dari hadapan Tuhan. Semua orang harus beribadah. Kalau dulu papa mama saja yang pergi atau engkai saja dulu nenek di rumah. Tapi sekarang dengan di rumah tidak ada alasan. Semua orang harus beribadah. Bersyukur kepada Tuhan. Itu cara Tuhan mendidik kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus bersyukur mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika dipecahkan, semua orang makan kenyang. Bahkan dikatakan sisanya 12 bakul. Sebenarnya 12 itu adalah angka sempurna. 12 suku Israel diselamatkan oleh Tuhan. Semuanya mendapat anugerah yang sama. Dari 12 suku. Sebab itu 12 bakul dikatakan sisa daripada makanan itu. Bersyukur. Saudara-saudara, kalau kita disuruh cuci tangan, disuruh pakai masker. Saya pakai masker tapi karena khotbah sudah diizinkan boleh lepas masker. Kita bersyukur. Walaupun pakai masker sesak napas. Kenapa saudara-saudara kita harus pakai masker di dalam gereja? Karena dikatakan virus itu bisa keluar 2 meter. Kalau kita bicara droplet keluar 2 meter. Kalau kita nyanyi 4 meter, ya kan? Kalau kita nyanyi keras, haleluya, 10 meter. Tapi kalau ukur jarak ini agak jauh ya. Jadi tidak sampai sama Bapak Ibu. Makanya saya bebas di sini.
Kenapa kita nyanyi harus pakai masker? Karena droplet itu harus dijaga, jangan sampai keluar dan mempengaruhi yang lain. Kita bersyukur untuk keadaan ini. Kita bersyukur untuk situasi ini. Karena dengan syukur akan meningkatkan imun kita. Bukankah Amsal katakan hati yang gembira adalah obat. Tapi anemo gantali setiap hari berkeluh kesah, benci, kecewa, mempersalahkan orang lain, maka akibatnya belum sakit sudah rasa-rasa tulang ngilu semua. Tapi kalau kita bersyukur, maka kita akan bergembira, bersukacita setiap saat. Re sarita setu tim COVID datang bawa bantuan. Mendawai kari nene sei bantuan ungkari corona. Natoi nene puji Tuhan. Madonde corona setu. Inosanya marate. Terima kasih corona. Tim corona pingsan. Orang berdoa supaya corona segera berakhir. Ini nenek dia berdoa supaya umur panjang karena sudah terima bantuan corona. Karena nenek sudah diajar dia bersyukur setiap saat. Dia bersyukur untuk apapun. Syukur kita, Alkitab mencatat firman Tuhan. Di dalam syukur ada mujizat. Amin. Waktu Yesus angkat 5 roti dan 2 ikan, maka memberi makan 5.000 orang. Dan sisanya 12 bakul. Waktu Paulus dan Silas berada dalam penjara, mereka bernyanyi, berdoa, bersyukur. Pintu penjara terbuka dan mereka bebas. Waktu orang Israel mengelilingi Yeriko, mereka bernyanyi, bersyukur, tidak pakai senjata rudal. Maka Tuhan merubuhkan tembok Yeriko hanya dengan nyanyian dan pujian. Jadi di dalam syukur terletak suatu kekuatan mujizat dari Tuhan. Selamat bersyukur bagi jemaat. Ada yang bersyukur di rumah, ada yang bersyukur di kebun-kebun, ada makan dan minum, tapi jangan lupa Tuhan yang telah menganugerahkan semuanya itu. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengerarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian trio tanpa nama. Silakan. Mikaeli Dakapusa Lino Sei Neboi Purabaili Ane kita narata
Mengajak kita sembah Rila yang terlincah senjaya-jaya Tina Kondaya Bayi Tengara Tanje Mosira Buen Papa Jata mata ke surga boleh buka. Lino sei Neboi pura baili Ane kita narata beri Nusun daya Ui telempi Daya wakatu Simba maleonga nesepo yulu Mengajak kita sembah Rila yang berlincah senjaya-jaya Tina Kondaya Bayi Tengara Mosira Buen Papa Akale sema entadulua Marumo marura Duli jata mantap surga boleh putar Kita akan memberikan persembahan syukur. Sebuah syair dari leluhur kita menghantar kita di dalam persembahan syukur ini. Dompu impue maimo kita damam pempombaika panyomba. Raya neka no damanyomba ripadungku. Song kampue data lulu ripoengko dara tuju. Data waim panyomba ripue banya lamoa. Dana karate inosa koro data panyombaka. Mari kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan. Peole rika reemo. Ole bori bonde bonde
sondo pinamu ya matasa, anu toka dan dapotamu. Oleh mori karehemu, paiwa bonde-bonde, sondo pinamu ya matasa, anu toka dan dapotamu. Jauh bonde situ, jauh dan dapotamu. Bonde situ sambawolino, rolino damanga puta. Oleh mori karehemu, paiwa bonde-bonde, sondo pinamu ya matasa, anu toka dan dapotamu. Simatu punya bonde situ, galang cima anu dapota, galang puing dan hilang puing, sambawolino mangamputa. Oleh mori karehemu, paiwa bonde-bonde, sondo pinamu ya matasa, anu toka dan dapotamu. Arabanya sambawolino, anu mawi anak salah, hanya ibu buke puru, mga sompo salantolino. Oleh mori karehemu, paiwa bonde-bonde, sondo pinamu ya matasa, anu toka dan dapotamu. Kita akan mendoakan persembahan ini, jemaat dijemput berdiri. Marilah kita membawa segala syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas segala pemberian Tuhan kepada kami. Ya Allah, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari, menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami. Ketika kami bekerja dan berjuang dan tidak pernah bosan, Tuhan memberkati kami. Semua yang ada pada kami ini kami persembahkan kepadamu dengan syukur, agar berbau harum dan dapat dipakai oleh gerejamu. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha kami. Berilah kepada kami semangat dan ketekunan, agar kami dengan penuh iman dan harap padamu bekerja dan berusaha keras dalam hidup ini. Amin. Silakan diletakkan kembali. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan dengarkan pokok doa kita. Kita akan mendukung dalam doa keluarga-keluarga yang bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap hari,
keluarga Sulastro Lakukua atas berkat Tuhan, keluarga Mena Sasela, keluarga Puo Talompi, keluarga Pakulidanto, keluarga Ntaba Meuwo, keluarga Bajala Bualimpele, keluarga Karim Bakumawa atas keselamatan ibu keluarga dari persalinan dan dikaruniai seorang putra, dan atas hut bapak keluarga. Keluarga Biralino Ranokio, cucu Misel sembuh dari sakit dan dalam pemulihan, dan anak Indri serta Anggun naik kelas. Keluarga Medaso Poanda bersyukur atas keselamatan ibu keluarga dari persalinan. Bapak Sayuti bersyukur atas berkat Tuhan, dan keluarga Benua Tancikoti bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga-keluarga yang bersyukur atas hari ulang tahun. Keluarga Pakuli Runtuwaro atas hut bapak keluarga, Ibu Mekutika Sepatondo atas berkat dan penyertaan Tuhan. Ibu keluarga genap usia 78 tahun. Keluarga Sandipu Tuuncaki atas hut anak Franky Sandipu. Keluarga Lario Sumajo atas hut anak Arfandi Lario. Keluarga Malakiki Nataru atas hut ibu keluarga. Keluarga Lakengke Mekutika atas hut ibu keluarga. Keluarga Maringka Pandaleke atas hut anak Julian Maringka yang ke-19 tahun. Keluarga Sonit Mowose hut bapak keluarga yang ke-88 tahun, dan anak Gaby Gray Sonit atas hari ulang tahun ke-35 tahun. Keluarga Sonit Montanga hut bapak keluarga. Keluarga Tamaripi Mustafa bersyukur atas hut anak Jilian Veronica Tamaripi pada tanggal 28 Juli dan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Yang berhari ulang tahun di minggu ini, Bapak HJO, Ibu Touwu Yosinta, Bapak Juliswan Tarusu, Ana Aditya Totombu, Saudara Ririn Pakuli, Ibu Yulian Tabaja, Ibu Mira Pasamba, Ibu Cecilia Medaso, dan Ibu Afon Doris Pebaja. Keluarga-keluarga yang membawa buah sulung. Keluarga Sulastro Lakukua, keluarga Danto Jaya, Bapak W. Medaso, keluarga Pakulidanto, keluarga Lindo Lario, keluarga Touwu Tamanyo, keluarga Daso Lario, keluarga Ontilei Tunggala, keluarga Moledongka Mowose, keluarga Pasungku Tamanyo, keluarga Budi Utomo Melapa, keluarga Taogi Danto, saudara Yames Danto, keluarga Tamanyo Labangki, keluarga Tamanyo Lindo, keluarga Kalengkongan Melapa, Ibu Rinawola, keluarga Pancou Kalengkongan, keluarga Tinurulan Tigia, dan keluarga Ranokio Touwu. Keluarga Tarusu Sutarman. Dan kita mendukung dalam doa keluarga Aji Malakapido yang telah memberi bantuan untuk tim Bethesda Studio. Kita pun akan mendukung keluarga duka, keluarga Lono Olongi atas meninggalnya ibu keluarga. Marilah kita berdoa memohon belas kasih Tuhan dalam hidup kita dan bersyukur atas segala kebaikannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu telah memperkenankan kami untuk berada di rumah-Mu yang kudus, bahkan di rumah kami masing-masing, di tempat yang Tuhan perkenankan. Untuk kami bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan, kehidupan, kesempatan, waktu, kekuatan, dan kesehatan. Khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami semua berada di dalam pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Tuhan, kiranya dalam waktu anugerah-Mu
kiranya COVID ini segera berakhir. Kembalikanlah kami ke dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak hanya dalam tatanan yang baru, tetapi suatu persekutuan yang baru, di mana menjadi generasi-generasi yang mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Bapa, hari ini jemaat-Mu, jemaat Bethesda Kasih Gunju, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan telah memberkati hasil tanah, kebun, pertanian, sawah, ladang, bahkan dalam pekerjaan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, pemerintah, aparat keamanan TNI dan Polri, bahkan juga dalam usaha-usaha wira swasta lainnya. Hari ini ya Tuhan, jemaat-Mu sungguh-sungguh memahami bahwa hanya karena Tuhan kami dapat menerima semua ini. Persembahan ini kami pun juga menjadi tanda iman kami ya Bapa, menaruh harap untuk kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Siapakah kami ya Tuhan? Kami adalah manusia yang tidak punya kekuatan untuk menambah kehidupan kami sehari pun, bahkan sedetik pun. Bila kami masih boleh ada itu karena Tuhan. Dan juga kami percaya COVID-19 kami akan lewati di dalam kuasa-Mu dan di dalam pengasihan-Mu. Doa kami, mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang sedang berjuang dengan pergumulan-pergumulan hidup Tuhan menangkan. Rumah tangga jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Hari ini banyak jemaat yang sudah dibacakan, yang bersyukur sembuh dari sakit, selamat melahirkan, yang berhari ulang tahun, yang menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan peristiwa-peristiwa hidup Tuhan izinkan. Terimalah dan berkati seluruh persembahan-persembahan ini. Jemaat-Mu yang bersyukur karena ulang tahun, maupun yang bersyukur karena ulang tahun di minggu yang akan datang, mereka semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Orang-orang tua yang lanjut usia, Tuhan berkati. Engkai, nenek, di rumah masing-masing, Tuhan peliharakan semua orang tua kami. Anak-anak kami yang oleh karena situasi ini mereka harus belajar di rumah, Tuhan tolong kasihani anak-anak kami. Mereka menjadi pewaris milik depan. Masa depan yang baik Tuhan siapkan bagi mereka. Kami bersyukur untuk pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami, tolong negara kami ya Bapa. Di tengah-tengah perjuangan menghadapi COVID ini, tetapi juga di tengah ancaman resesi yang sedang dihadapi. Luputkanlah dan selamatkanlah negeri kami, dan berilah hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Para pakar-pakar, para ilmuwan, para dokter, para medis, Tuhan kasihani mereka, melayani sesama kami yang sedang sakit. Setiap hari kami mendengar orang yang terpapar virus semakin bertambah. Tuhan, kasihanilah mereka. Ketika mereka dirawat, pulangkanlah mereka semua sembuh. Tolonglah keluarga yang mendampingi, kuatkan dan hiburkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Bulan Agustus ini kami percaya di bulan kemenangan negeri kami, kebebasan, kemerdekaan. Di bulan ini juga kami percaya ada kemenangan, ada kebebasan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih saudara-saudara kami, kru Bethesda yang bekerja keras untuk membuat tayangan ini bisa disaksikan dan bisa bersama-sama dalam persekutuan, baik di rumah Tuhan maupun jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkatilah seluruh tim Bethesda, seluruh kerja mereka, seluruh hidup mereka di dalam berkat Tuhan.
Berkati hamba-hamba dan pelayan-Mu, mereka yang melayani Tuhan di gereja-Mu di sini. Pendeta, penatua, diaken, kostor, pianis, semua kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Pelayanan mereka memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Berkati gereja Tuhan, di tengah pembangunannya, di tengah segala harapan, kami percaya Tuhan menyediakan berkat. Rumah-Mu ini, jemaat mula-mula gereja Kristen Sulawesi Tengah, dari tempat ini Injil disebarkan dan diberitakan, dan rumah Tuhan ini menjadi saksi bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami, dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan pujian, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling seni firman Allah yang merupakan jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Sebuah syair mengatakan, Ripan nyomba anu tawianaka sei, yosa tapang kita potiana anu pandita. Pobonde pai polida, pue mamponinika. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi berkat saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, 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 amin. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Haleluya.
kasih, disilahkan duduk. Saya menyampaikan atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, menyampaikan selamat pada pesta pengucapan syukur kepada seluruh jemaat di Bethesda Kasiguncu dan kepada seluruh jemaat di Klasis Poso Pesisir. Selamat untuk pengucapan syukur ini. Iman kita tetap kepada Dia dan tetap selalu terarah kepada Dia. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita saat ini, Majelis Jemaat Bethesda Kasiguncu dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jethro Sondrense MTH yang telah memberitakan firman Tuhan dalam ibadah saat ini. Kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan iman percaya kita. Dan akhirnya, Majelis Jemaat Bethesda Kasiguncu mengucapkan selamat merayakan hari pengucapan syukur tahunan jemaat. Tuhan Yesus sumber segala berkat, menolong dan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu dan Shalom. Shalom. Kami Majelis Sinode menyampaikan terima kasih banyak di dalam pesta pengucapan syukur tahun ini. Seluruh Majelis Sinode diundang untuk memimpin ibadah-ibadah pengucapan syukur di wilayah pelayanan Klasis Poso Pesisir. Saya mendapat kesempatan di Jemaat Bethesda Kasiguncu sama Ibu Ketua Klasis, Ibu Bendahara dan Sekretaris kami hadir. Terima kasih pada Ibu Ketua, semua pendeta, Majelis Jemaat, terima kasih kepercayaan ini. Senang sekali bisa bertemu. Kali ini memang begitu rindu kita ingin berjumpa, tetapi karena COVID membuat kita semua harus ada di rumah. Tapi puji Tuhan, kita sudah sedikit lebih longgar. Pemerintah sudah lebih izinkan kita berkumpul dengan terbatas. Dan kami berharap jemaat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disampaikan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Saya melepas masker saya karena berbicara, tapi juga masker saya putus. Ya, jadi saya terima kasih banyak. Padungku ini kita pakai sebagai momen doa kita kepada Tuhan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita begitu bergembira, bersukacita, tapi tahun ini di samping bergembira, bersukacita, tahun ini juga kita pakai menjadi doa khusus kita kepada Tuhan agar bumi ini dipulihkan. Jadi kiranya kita tidak melupakan itu, makanan yang Tuhan anugerahkan kita syukuri, kita nikmati, tetapi jangan sampai padungku membuat kita tedungka. Jangan sampai padungku membuat kita masuk rumah sakit. Tapi biarkanlah padungku pengucapan syukur di rumah kita masing-masing membuat kekeluargaan kita semakin akrab, papa mama semakin mengasihi, anak-anak semakin erat dengan keluarganya. Kai nenek ada kesempatan bertemu anak cucunya. Kita bersyukur masih bisa bertemu oleh karena Tuhan. Dan biarkanlah hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita merenungkan hidup ini. Sesungguhnya hidup ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Segala sesuatunya akan berlalu. Segala sesuatunya akan berakhir. Seperti lagu yang sudah dinyanyikan tadi. Daka pusa linose.
Raya nengkai lili. Hati kita kiranya tidak bimbang. Tetap kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Maulawa sumomba bedaku kalingani lipung peari mampu peang pewaliliku lipung peari mampu peang pewaliliku. Papa kasang kompo jalawamo maulawa sumomba bedaku kalingani lipung peari mampu peang pewaliliku lipung peari mampu peang pewaliliku 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 Uelua di tanah lawa Memperbaili wati tahu Tuhan Diukiri raya Diputaa Raya pebebas Ini Papa kasang kompo